Saya Reti Ida, CGT Angkatan 10, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara dengan pemimpin sekolah yang ditemani oleh Kepala Sekolah SDN 1 Tegal Muncul, Ibu Rina Nurhayanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah dalam kondisi baik. Ibu, hari ini saya akan melakukan wawancara mengenai kepemimpinan di sekolah gitu, di dunia pendidikan ini. Tentunya banyak sekali dilema-dilema etika yang sudah Ibu lalui sepanjang jadi pemimpin ini. Boleh dong berbagi cerita dengan saya gitu, Bu. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu ya, Ibu. Semoga Ibu berkenan. Nanti jawabannya akan saya ketik ya, Ibu ya. Boleh. Pertanyaan yang pertama, selama ini sebagai pemimpin sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih atas waktu dan pertanyaannya. Kasus-kasus di sekolah itu sangat banyak sekali ya. Dan itu memang hampir seberapa persen banyak menyangkut dengan dilema etika, di mana sebagai pemimpin di situ harus memilih ya antara keputusan yang mana yang harus diambil yang akhirnya nanti tidak menimbulkan konflik ya. Untuk menentukan keputusan itu tentu kita harus melalui verifikasi dulu terhadap permasalahan tersebut. Jadi mulai dari klarifikasi dulu ya. Ya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yaitu sama-sama benar dan ada nilai-nilai keberpihakan. Untuk permasalahan itu tetap awal kita harus investigasi dulu seperti apa permasalahannya. Nah, apalagi permasalahan itu menyangkut dengan kebijakan-kebijakan dari pimpinan kita, dari pemerintah kita, otomatis kita harus sinkronkan, harus samakan dengan kebijakan yang ada di tempat kita bekerja. Nah, seandainya keputusan yang akan Ibu nanti keluarkan untuk permasalahan tersebut tidak bertolak belakang dengan kepentingan dari atasan atau pimpinan, insya Allah dan pasti Ibu akan mengambil kebijakan yang tidak bertolak belakang dengan yang diputuskan oleh atau kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah di mana kita bekerja. Terima kasih. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Langkah pertama tentu kita mengetahui dulu permasalahan, kemudian kita mengadakan secara persuasif ya wawancara atau memanggil pihak yang bermasalah tersebut untuk menggali sejauh mana permasalahan tersebut. Nah, kemudian setelah mengumpulkan masalah-masalahnya atau studi kasus ya, setelah kita terkumpul segala sesuatunya, barulah kita mengambil kebijakan yang sekiranya kebijakan itu tidak bertolak belakang dengan aturan dan juga dengan etika kita di apakah dengan orang tua, dengan siswa ataupun dengan guru gitu. Lalu hal apa aja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu tersebut? Yang paling mengena sih itu ketika kita berkolaborasi dengan kebijakan-kebijakan, dan tentu kita bukan berpihak ke perasaan ya, tapi lebih efektif lagi dengan secara persuasif dan artinya kita ngobrol bersama gitu. Karena tidak semua keputusan yang kita ambil itu bisa
di salah satu pihak enak mungkin, tapi pihak yang lain mungkin tidak enak. Jadi akan lebih baik ketika kita duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi ketika ibu mengambil kebijakan itu, semua dirasa menyenangkan gitu, endingnya menyenangkan gitu ya. Terbaik dalam hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangan banyak sekali. Tantangannya ketika kita berdilema, misalnya begini ya, ada kasus orang tua anak dengan anak berseteru ya, terus orang tuanya ikut-ikutan. Nah di situ juga kita harus bisa menengahi. Kemudian guru juga, misalkan guru berpihak kepada anak, maaf ya, karena ada di antaranya guru yang suka berpihak kepada siswa yang banyak pemberiannya atau apa gitu ya. Terus ada yang misalkan, ini mah karena les saya gitu, ini mah dikasih nilainya beda. Nah itu kita tuh sebagai kepala sekolah harus bisa menangani permasalahan itu. Jadi ya guru itu jangan sampai tersendat ininya karena pemberian. Makanya kita harus harus bisa menginginkan ke guru supaya jangan terlena oleh hal-hal tersebut, dan itu nantinya akan menjadi dilema ketika kita akan memutuskan siapa yang terbaik. Itu sudah terganggu oleh hal tersebut. Makanya ibu selalu menekankan kepada guru jangan terkecoh dengan segala sesuatu yang diberikan oleh siswa atau orang tua, dan gitu juga jangan terlalu dekat ya dengan orang tua, karena nantinya akan dilema buat kita sendiri gitu ya. Jadi permasalahan itu biasanya seringnya tentang yaitu perasaan gitu ya, yang lebih itu yang lebih sulit untuk disikapi gitu. Menentukannya nggak enak, Iya gitu. Lalu apakah ibu memiliki sebuah jadwal atau tata cara dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Lalu apakah ibu langsung menyelesaikan pada hari itu juga, atau memiliki sebuah jadwal bahwa saya harus memiliki prosedur seperti ini dulu yang dilalui, serta bentuk atau prosedur apa yang dijalankan? Kembali lagi ke permasalahan tersebut. Ketika permasalahan itu memang dianggap terlalu rumit dan terlalu banyak mengambil kebijakan dari sisi ABCD-nya, ya mungkin itu akan diwaktu, dalam artian ada jadwal. Tapi ketika permasalahan itu dianggap bisa selesai pada hari itu juga, ya selesai gitu. Jadi semuanya tidak bisa ditentukan. Cuma setiap permasalahan harus dijadwal sekian hari ini atau jam sekian ini, tidak. Jadi gimana permasalahan tersebut bisa tuntas hari itu jam segitu, tuntas lah gitu ya. Nah, tapi ketika permasalahan itu apalagi menyangkut kebijakan petinggi, nah itu mungkin ibu juga harus ada jadwal konsultasi, atau mungkin menghadirkan narasumber ke sekolah kita atau ke tempat di mana kejadian tersebut. Jadi tidak ada target, dalam artian sesuai ya bagaimana permasalahan itu gitu. Sulit ya mungkin ada waktu, ketika ringan bisa selesai pada hari itu juga selesaikan. Iya, melihat permasalahan. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Tentunya ada, yaitu kembali lagi ke permasalahan. Faktor pendukung lah ya, itu bisa dengan rekan guru, bisa dengan teman sejawat ibu, bisa sama kepala sekolah, kita saling berkonsultasi ketika mendapat permasalahan begini mungkin di kita permasalahan ini baru, siapa tahu di sekolah lain mah di kita udah banyak, udah itu jadi cara mengatasinya sudah tahu. Ibu juga bisa berkonsultasi dengan teman sama guru, dengan teman sesama kepala sekolah, mungkin juga kepada pihak yang lebih berwenang untuk menangani permasalahan tersebut. Yang mungkin dengan dinas pendidikan, atau mungkin dengan lingkungan hidup, mungkin juga dengan hukum ya. Jadi tergantung kembali ke permasalahan itu. Pertanyaan terakhir ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang ibu petik dari pengalaman ibu tersendiri sebagai kepala sekolah
banyak sekali yang yang diambil dari pelajaran-pelajaran kita ketika menghadapi berbagai permasalahan atau dilema etika ya. Intinya kita sebagai seorang pemimpin harus mempunyai bukan kekuatan ya, kita tetap keputusan yang kita ambil itu harus sesuai dengan yang pertama dengan aturan ataupun kebijakan. Kemudian yang kedua, ketika kita mengambil keputusan harus tidak boleh berpihak kepada salah satu. Intinya kedua-duanya harus clear, harus benar-benar terselesaikan. Jadi tidak mereka pulang dengan membawa unek-unek gitu ya. Jadi ya itulah seorang pemimpin itu harus siap, harus harus punya pemadegan ya, kalau bahasa Sundanya mah harus punya itu. Jadi harus bukan jadi harus kuat lah, dalam artian bukan kuat ya, harus bisa aja dalam mengambil keputusan itu, harus bisa, harus ya kalau memang A ya A saja gitu ya. Jadi prinsipnya enggak terbawa karena ini mau begini terbawa ke sini, nggak bisa luak leok nih bahasa Sundanya. Jadi harus punya teguh ya, keteguhan gitu. Ya benar, katakan benar. Ketika salah ya katakan salah. Cuman di situ cara kita dalam berbicara, dalam menengahi permasalahan itu harus lebih nuansanya. Dalam artinya orang yang salah atau yang di posisi salah itu tidak merasa tertekan, tidak merasa kita pojokan gitu ya. Nah kita sodorkan dengan aturan-aturan. Jadi insya Allah mereka juga ketika memang pasti ininya begini aturannya begini, tidak akan menjadi konflik ya. Baik Ibu, mungkin sekian pertanyaan wawancara dari saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya Ibu, atas ilmunya yang benar-benar bermanfaat ini untuk saya sebagai pemimpin kelas, untuk nanti juga bekal saya ketika saya mungkin Pasti harus sekolah. Amin ya Bu ya. Harus. Doakan aja. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan tidak puas ya, mencari lagi di yang lain. Ketemu Ibu. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Rahmat Gunawan SPDI selaku Kepala Sekolah SDN 3 Negeri Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, Bapak, hari ini saya minta izin untuk melakukan wawancara dengan pemimpin sekolah atas mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah selama Bapak menjadi kepala sekolah ya Pak ya. Nanti jawaban-jawaban Bapak akan saya tulis ya Pak ya. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan, semoga Bapak berkenan. Pertanyaan yang pertama yaitu, selama ini sebagai pemimpin sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Ya, terima kasih. Mengidentifikasi ya. Terus terang untuk penanganan masalah-masalah itu saya tidak punya mengidentifikasi secara khusus. Kita hanya melihat, mempelajari, kemudian kita simpulkan apakah ini masuk kepada dilema etika atau rujukan moral. Jadi tidak ada identifikasi khusus. Baik Bapak, jadi selanjutnya mungkin selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, untuk penanganan masalah-masalah dilema etika itu, pertama kita tadi mengidentifikasi dulu persoalannya seperti apa, kita mempelajari dengan matang, kemudian kita mencari solusi yang terbaik, ya, alternatif penyelesaian masalah yang terbaik. Kemudian setelah
terpenuhi, itu baru kita kukuhkan langkah-langkah yang harus kita putuskan. Tetapi juga untuk mengambil langkah-langkah itu kita tidak sendiri ya. Saya coba berdiskusi dengan teman, para kepala sekolah, supaya keputusan ini betul-betul baik, objektif. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Bapak lakukan untuk mengatasi dilema etika tersebut? Nah, langkah-langkahnya yang pertama, tadi saya coba mempelajari apa persoalan yang terjadi. Kemudian setelah teridentifikasi, kita mencari solusi atau alternatif jalan keluar. Kemudian dari seluruh jalan keluar itu kan banyak ya, 1, 2, 3. Terus kita lakukan yang kita anggap terbaik gitu, alternatif yang terbaik. Dan tentunya tadi bahwa seluruh keputusan ini kita tidak hasil dari sendiri. Kalau urusan sekolah secara kita musyawarah dengan guru-guru yang lain supaya keputusan itu ya terbaik. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan-keputusan dalam kasus dilema etika? Efektif dalam mengambil keputusan dilema etika itu, yang pertama, saya mencoba ketika ada kasus terjadi itu tidak langsung menyelesaikan langsung ya, tapi lihat prosesnya, kemudian kita cari jalan yang terbaik ya. Kemudian ya kita banyak bermusyawarah dengan guru-guru. Apa itu tadi pertanyaannya? Ya, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan itu? Efektif ya. Yang efektif. Yang efektif itu ya kita bermusyawarah dengan guru-guru, mencari jalan keluar yang terbaik. Ya Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan sebuah tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini menurut Ya, Bapak? ya. Tantangannya seperti ini, ketika saya dihadapi ya dengan kaitannya dengan guru ya. Jadi memang ada guru yang secara kinerjanya luar biasa, rajin, terus kreatif, inovatif, tapi dari satu sisi dia punya kelemahan misal jarang hadir, kemudian sering izin gitu. Itu yang menjadi dilema etika bagi seorang kepala sekolah untuk menyelesaikannya. Tapi biasanya itu yang menjadi tantangan yang terberat, karena satu sisi dia punya fokus yang baik, inovasi, terus kreatif dan tapi satu sisi ya ada kekurangannya seperti itu. Makanya biasanya kita selesaikan dari hati ke hati. Tantangan terberat itu. Baik, Bapak. Lalu selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tenggat waktu tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Lalu apakah Bapak langsung menyelesaikannya pada hari itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, serta bentuk apa sih dan prosedur apa yang Bapak jalankan? Jadi saya tidak punya jadwal khusus ya, tapi dilihat dari persoalannya. Ketika persoalannya memang urgent, perlu diselesaikan secara langsung, maka ya kita selesaikan secara langsung. Tapi ketika memang perlu waktu, perlu pemikiran, perlu kajian, perlu diskusi yang memang keputusannya agak berat, kita perlu waktu ya. Jadi kita perlu waktu beberapa hari untuk menyelesaikan. Jadi tidak ada waktu khusus, tidak ada waktu. Bagaimana situasional? Ya, situasional.
selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang menurut Bapak mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika? Ada, tentunya banyak ya teman-teman kepala sekolah satu profesi, kemudian teman-teman guru, ya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ulama yang dekat dengan sekolah. Saya suka minta pendapat untuk menyelesaikan, membantu persoalan-persoalan itu. Pertanyaan yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pelajaran apa sih yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Banyak pelajaran yang saya dapatkan di persoalan-persoalan ini. Karena persoalan dilema etika itu kan di sekolah itu banyak persoalannya, kemudian rujukan moral juga banyak. Nah ini untuk mempertajam saya sebagai kepala sekolah untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang baik, yang bijaksana, yang tidak menyinggung perasaan atau justru memperkeruh suasana. Jadi bagaimana mencari sebuah keputusan yang baik, yang terbaik. Ya Bapak, mungkin cukup sekian pertanyaan dan wawancara dari saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak, karena ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya sebagai sekarang mungkin pemimpin pembelajaran, dan mungkin nanti siapa tahu saya berkesempatan juga menjadi pemimpin seperti Bapak. Doakan saja ya Pak ya. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Habibudin MPD selaku Kepala Sekolah di SDN 3 Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, hari ini saya akan melakukan wawancara dengan kegiatan pemimpin di sekolah. Ada beberapa kasus ya, beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak EE. Semoga Bapak EE dalam hal ini berkenan ya Bapak. Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama yaitu, selama ini sebagai pemimpin sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Tentang dilema etika atau bujukan moral itu yang sifatnya untuk melakukan edukasi ataupun pendekatan terhadap rekan-rekan guru, semua warga sekolah, termasuk kepada siswa. Terutama kalau kepada guru kan kita sering melakukan observasi ya di kelas ataupun wawancara dengan mereka. Itu mungkin. Oke, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kita melakukan langkah yang pertama, observasi dulu kasusnya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita melakukan wawancara tentang kasus tersebut. Yang ketiga, bisa kalau terhadap orang tua yang kita kurang paham, kita bisa memvisit lah ke rumahnya, melihat keadaan lingkungan sekitar. Apakah siswa itu dalam kehidupannya sudah sesuai gitu di lingkungannya atau sering keluar. Baik Bapak, jadi yang selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini menangani dilema etika? Untuk dilema etika kan kita serba salah ya, kalau ketika kita mengambil satu keputusan yang salah juga akibatnya akan fatal. Jadi cenderung yang mana gitu, kalau dilema etika itu cenderung yang mana kita mengambil keputusannya, dan tidak boleh berpihak kepada siapapun walaupun kedekatan kita terhadap
orang tua siswa, terhadap guru, kita pastinya kita lebih condong ke guru ya. Tapi kita nilai dulu mana pihak mana yang bersalah, kemudian kita perbaiki kesalahan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang lebih efektif itu satu, pendekatan persuasif, kemudian observasi, dan kita menelaah lebih lanjut itu tentang kepribadiannya. Baik Bapak, selanjutnya mengenai hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika? Tantangannya sangat banyak. Ketika kita mengambil sebuah keputusan salah atau tidak profesional ya, maka akan tidak imbang gitu. Di antaranya ketika kita mengambil keputusan karena memang dekat dengan orang tua, nah itu menjadi sebuah dilema buat pimpinan. Jadi dalam hal ini pimpinan tetap harus mengambil sebuah keputusan itu sesuai dengan SOP atau prosedur ya yang ada. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Seperti misalnya Bapak menyelesaikan dalam hari itu juga atau menunggu beberapa lama gitu Pak. Lalu apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau menunggu waktu beberapa lama, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau prosedur-prosedur yang harus dilalui dulu baru Bapak bisa mengambil keputusan, serta bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah ini ada beberapa langkah ya yang harus ditempuh. Kalau untuk menyelesaikannya bisa saja hari itu selesai ketika mendapatkan sebuah kasus. Tapi ada juga yang memang itu tidak bisa diselesaikan otomatis. Karena apa? Kita harus survei dulu, komplisit, kemudian menelaah sampai sejauh mana kepentingan dan permasalahan-permasalahannya. Jadi dalam hal ini kalau untuk keputusan itu sesuai dengan kasusnya. Ada beberapa kasus ini yang bisa diselesaikan langsung ketika terjadi. Contoh sebuah kasus, misalkan siswa itu tidak naik kelas. Akibatnya apa? Kemudian kita melihat apakah betul anak itu tidak mampu menyelesaikan semua ujiannya, kemudian tugas-tugasnya. Kemudian kita juga lihat posisi di lingkungan dengan orang tua terdekatnya. Apakah orang tuanya juga mengabaikan atau ada sebuah perhatian terhadap siswanya. Nah ini kan menjadi sebuah permasalahan yang tidak bisa diselesaikan otomatis. Minimal 1 minggu kita survei keadaan keluarganya, lingkungan terdekatnya, kemudian cara guru mengajar kita sudah tahu karena kita kan punya supervisi akademik ya. Jadi setiap per 3 bulan kita punya jadwal supervisi akademik. Jadi ketika guru ada sebuah kesalahan itu selalu diperbaiki. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika pendidikan ini? Ada beberapa pihak ya yang bisa kita ambil, yang sering kita membantu pihak sekolah. Sama-sama mereka juga warga sekolah. Di antaranya kan warga sekolah itu bukan hanya guru, siswa dan pegawai. Nah, warga sekolah itu di antaranya ada komite sekolah, ada koordinator sekolah, koordinator kelas. Dari beberapa koordinator kelas itu kan ada pimpinannya, yaitu komite sekolah ya. Jadi setiap permasalahan itu mereka bisa membantu sampai sejauh mana keadaannya permasalahan tersebut. Kalau memang permasalahannya konflik ya, misalkan di lingkungan, di sekolah, nah itu kita memerlukan komite sekolah ya, karena mereka lebih paham di lingkungannya gitu. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang Bapak dapat petik dari pengalaman-pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Kita tidak terlepas daripada hubungan antara warga sekolah. Itu kita harus benar-benar menjalin hubungan yang baik atau menjalin chemistry yang benar-benar terjaga gitu. Di antaranya kita juga jangan lalai dengan keadaan sekitar, kemudian komunikasi,
sering mengadakan pertemuan. Nah, itu yang menjadi sebuah satu kesatuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekolah kita sendiri. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan jawaban-jawabannya. Ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya sebagai pemimpin pembelajaran, dan ataupun mungkin nanti selanjutnya mungkin saya akan maju lagi kepada pemimpin sekolah. Insya Allah Pak, ini akan menjadi ilmu dan bekal bagi saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama ya. Assalamualaikum Semoga bermanfaat ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.